Baik kaum muslimin, Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkannya. Bahkan Al-Mahdi pun, cucu kandung Nabi Muhammad, tidak sanggup menaklukkannya. Justru Nabi Muhammad Al-Mahdi dikepung oleh Dajjal. Di mana? Di Damaskus. Di mana Nabi mengatakan di masjid yang ada menara putihnya. Di masjid yang ada menara putihnya. Al-Mahdi ini adalah cucu kandung Nabi Muhammad yang muncul terlebih dahulu sebelum kedatangan Dajjal. Ini Al-Mahdi. Dia akan muncul dalam usia 40 tahun. Sebelumnya orang tidak nyadar kalau dialah yang akan menjadi Al-Mahdi. Bahkan dirinya pun tak faham kalau dia ternyata yang akan menjadi Al-Mahdi. Sebagaimana tak sadarnya Musa bahwa dia nanti akan diangkat menjadi Nabi. Sebagaimana tak sadarnya Nabi Muhammad sendiri bahwa dia nanti akan diangkat menjadi Nabi penutup. Tapi dia akan muncul. Dia tidak mampu melawan Dajjal. Padahal umat Islam sudah bersatu di belakangnya. Sudah bersama dengannya. Negeri-negeri Timur Tengah dan seluruh Jazirah Arab sudah ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Dajjal keluar. Umat Islam berserakan. Dajjal mengepung Al-Mahdi. Saat dia dikepung di situ masjid yang ada menara putihnya, dan malam gelap gulita, kaum muslimin tidak ada listrik. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah berperang dengannya menggunakan senjata-senjata manual. Berpedang dengan pedang, berperang dengan panah, dengan tombak, dan kalian akan memacu kuda-kuda perang kalian. Kalian akan berlari di atas kaki kalian. Summa uttum min haitsu bada'tum. Pada saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Artinya teknologi kita yang canggih-canggih kayak gini ini udah nggak bisa dipakai. Listrik pun sudah tidak ada, pesawat sudah tidak ada. Walaupun bendanya masih ada, tongkrongannya masih oke. Mengkilatnya mobil kita yang keren-keren yang kita beli sekarang itu masih ada, Pak, tapi udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Ada urainya di sini nanti. Makanya saya kosongkan. Ini yang paling menegangkan. Kalau ini mau dibahas sampai tuntas, nanti setelah berbuka bagusnya. Soalnya apa? Khawatir saya jantungnya nggak kuat. Ketika saya jelaskan ini belum berbuka, apalagi sahur tadi enggak, waduh khawatir saya. Tidur di tempat nanti. Baik kaum muslimin, Dajjal mengepung Al-Mahdi, siap untuk membantai. Siapa yang bersama Dajjal? Yang bersama Dajjal adalah 70.000 pasukan Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini adalah Iran, Pak. Jadi yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi, Dajjal nanti siapa? Orang-orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu adalah Iran. Hah? Gak usah diperjelas. Kaum muslimin, Dajjal ini akhirnya mengepung masjid di mana ada Al-Mahdi dan orang-orang beriman bersamanya. Dan waktu subuh pun masuk. Qomat pun dikumandangkan. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata melihat ke arah langit. Sebab apa? Ternyata Nabi Isa sedang dibawa turun oleh dua orang malaikat. Tangan Nabi Isa yang sebelah kanan diletakkannya di atas bahu malaikat yang di sebelah kanannya, ya. Jadi di bahu kirinya, yang ini di bahu yang satu lagi. Nabi Isa turun. Jangan pikirkan dengan UFO, ya. Dia turun manual. Apa yang dipijaknya nanti bukan urusan saya. Pokoknya dia turun seperti itu, dan malaikat ini kata Rasulullah bersayap, turun, bercahaya, semua orang beriman dapat melihatnya. Lalu Al-Mahdi dan orang beriman sudah paham kalau Dajjal sudah keluar, berarti Nabi Isa tak lama lagi akan turun. Maka Al-Mahdi pun mundur ke belakang mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Sekarang adalah periode kamu jadi pemimpin, saya jadi pengikut dan menolong kamu di belakang. Imamlah. Qamat tadi untuk kamu, imamlah. Al-Mahdi kembali maju ke depan dan mengimami sholat subuh. Lepas sholat subuh, zikir selesai, doa selesai, matahari mulai terbit, pintu berhasil didobrak oleh Dajjal. Dan orang-orang yang bersama Dajjal dengan jubah hijau tanpa berjahit, dengan pedang terhunus siap membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Dengan penuh garang bersama pemimpin terbesar mereka, Dajjal, siap membantai Al-Mahdi. Ternyata pada saat itu Nabi Isa pun berdiri dari tempat duduknya. Lalu bertemulah dua sosok legendaris akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam antinya si Dajjal. Dua Al-Masih, satu Al-Masih Isa alaihissalam, yang kedua Al-Masih Dajjal. Saat Dajjal berpapasan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, maka Dajjal meleleh seperti garam yang meleleh dalam air yang hangat. Kalau demi Allah kata Nabi, kalau Dajjal bertahan di situ, pasti dia akan menjadi cairan yang membasahi lantai. Dalam kesakitan yang sangat, Dajjal lari dengan kesaktian yang memang Allah sengaja memberikan kepadanya. Tapi Allah berikan kuasa kepada Nabi Isa 2 kali lipat daripada kemampuan Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa sudah nunggu di situ. Kemana boy? Hah?
Kemana saja lari. Terakhir Dajjal sampai di Palestina, tepat di depan pintu Lut. Buka ada di sahihnya nanti. Dan Nabi Isa sudah membawa tombak yang dihunjamkan ke tubuh Dajjal, tembus. Menjeritlah Dajjal kematian yang sangat mengerikan. Tombak yang masih berlumuran darah, dengan kecepatan yang Allah saja yang memberikan kepada Isa, sampai kembali di Damaskus. Dan Nabi Isa menunjukkan kepada Al-Mahdi dan orang beriman, Dajjal sudah mati. Maka penuh rasa puji, syukur, takbir, tasbih bergema di antara orang beriman. Yahudi tadi sembunyi, mereka lari kocar kacir, pemimpin besar mereka sudah hilang. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan orang yang paling cinta hidup, paling takut mati siapa? Dalam Al-Quran Yahudi kan. Sekarang bos besarnya mampus. Mereka lari, membuang senjata-senjata mereka, menyembunyikan diri balik tembok, di balik batu, di balik di dalam terowongan, di mana-mana bersembunyi. Cuma sayang, Nabi mengatakan saat itu seluruh benda di alam ini Allah izinkan dapat bicara. Lalu berkata, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, ada Yahudi sembunyi di belakang saya, sini tangkap, bunuh. Maka sudah nggak perlu lagi sibuk-sibuk nyari Yahudi, ngomong sendiri. Di balik pohon ngomong, di balik tembok yang ngomong. Mau sembunyi kemana? Mampus Yahudi ketika itu, kaum muslimin. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Hanya pohon gharqad sajalah yang menjadi pohon Yahudi yang berpihak dengan Yahudi, yang tidak membicarakan kepada orang beriman bahwa ada Yahudi bersembunyi di belakang. Dan ketahuilah, 11 tahun yang lalu Rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan seluruh penguasa-penguasa siapapun yang naik di Israel menjadi penguasa wajib menanam jutaan batang pohon gharqad. Sekarang batang-batang pohon gharqad itu, Pak, Masya Allah, sudah jutaan batang pohon, tingginya sudah sampai 11, 12 sampai 15 meter, Pak. Jumlahnya sangat banyak. Buka di YouTube kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya lagi, pergi ke Israel sana, lihat. Masalahnya kita ini selalu dihantui oleh rasa tidak percaya. Pergi sana. Kebetulankah Nabi mengatakan, kebetulankah zaman ini memang zaman yang seperti itu? Kalau ada yang sibuk dengan kebetulan terus, sekali lagi saya tidak ngerti dengan orang yang macam ini. Baik kaum muslimin, dan orang beriman kan sudah tahu kan di mana sembunyi terakhirnya orang Yahudi. Pasti di pohon-pohon gharqad. Dah tinggal pergi saja ke situ. Dilihat sembunyi satu kutu Yahudi. Tak. Kemana saja orang Yahudi sembunyi di balik pohon itu, orang beriman dah tahu duluan, dah bocor dari hadis Nabi bahwa tempat persembunyian terakhirnya adalah pohon gharqad. Makanya Pak, di Taurat memang salah satu pernyataan di dalam kitab Taurat adalah pohon gharqad adalah pohon yang berpihak kepada umat Yahudi di akhir zaman. Makanya mereka sudah menanam, Pak, 11 tahun yang lalu 2 juta batang pohon gharqad. Dan setiap berganti pemerintahan baru tambah lagi, menandakan dia loyal dengan gitu. Kaum muslimin, dan batang-batang pohon itu sudah besar-besar. Yang paling rendah sekarang ini batang pohon itu hanya 9 meter. Bapak mau tahu seperti apa bentuk pohon gharqad? Mau tahu seperti apa bentuknya? Buka YouTube. Lihat, buat saja itu pohon gharqad, muncul tuh Pak model-modelnya. Bisa sembunyi orang dalam itu memang, Pak. Baik ya. Kaum muslimin, Dajjal mampus. Isa alaihi salam, orang Yahudi seluruhnya habis. Kemudian seluruh orang Nasrani diajak masuk Islam oleh Nabi Isa. Tugas Nabi Isa kan ada 5, Pak. Yang pertama menjadi penolong Al-Mahdi, yang kedua membunuh Dajjal, yang ketiga menghancurkan palang-palang salib yang ada di bumi dan mengajak orang-orang Kristen masuk Islam. Dan tidak semua orang Kristen masuk. Ya. Sebahagiannya masuk, sebagiannya tetap dalam kekafiran walaupun sudah tidak Nasrani lagi agamanya. Baik, kemudian membunuh babi-babi yang ada dan menghapuskan segala macam perpajakan dan cukai-cukai yang ada di bumi ini. 5 ini misi Nabi Isa ketika turun. Setelah itu kaum muslimin, tidak lama setelah itu, maka yang Allah janjikan dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-Kahfi, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj pun terjadi. Inilah dia bangsa paling brutal, bangsa paling ganas, bangsa paling buas, bangsa yang tidak punya hati, tak punya perasaan, yang hobi membunuh. Jumlah mereka, kata Rasul, seluruh jazirah Arab, seluruh gurun Sahara dan Syam akan tertutupi oleh jumlah mereka. Manusia kayak kita ini. Cuma mukanya, ciri khasnya mirip dengan orang Cina, mirip dengan orang barbar, mirip dengan orang-orang ya Genghis Khan, Mongol segala macamnya. Tetapi dia hanya akan muncul setelah Dajjal
mati, Nabi Isa turun baru dia muncul. Berarti yang ada sekarang Cina, Jepang, Rusia segala macam itu, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu adalah salah satu di antara komunitas Ya'jud dan Ma'jud. Memang hobi perang mereka kan? Memang hobi perang, tetapi mereka belum Ya'jud dan Ma'judnya. Yang minta tolong kepada Zulkarnain adalah komunitas ini. Orang-orang Rusia, orang Turki, orang-orang Cina segala macamnya. Ini yang tidak tahan lagi dengan kejahatan Ya'jud dan Ma'jud. Padahal sama-sama satu ras. Baik kaum muslimin, dikurung. Dan dia akan muncul. Saat dia muncul, dia langsung menyerbu ke berbagai belahan daerah seluruh jazirah Arab dan seluruh negeri Syam tertutupi oleh jumlah mereka. Nah, orang mereka ini akan minum sisa air Danau Tiberias. Bagian pertamanya saking banyaknya jumlah, keringlah air itu, sekering-keringnya danau itu. Kemudian yang bagian belakang mengatakan, loh kemarin kan ada airnya kok habis. Padahal teman-temannya di depan yang habisin. Dan memang udah sisa sedikit. Menandakan apa? Ya'jud Ma'jud ini di alam mereka dikurung sekarang ini, di bumi juga sih, mereka dikedapkan oleh waktu. Seperti Ashabul Kahfi, 310 tahun dia ada di dalam gua, muda juga keluarnya kan. Berarti kedap umur, kedap waktu dia. Kayak orang-orang di langit sana. Nabi Isa dinaikkan dalam usia 33 tahun. Nanti turun kembali ke bumi dalam usia masih 33 tahun dan masih semuda itu. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, selanjutnya Ya'jud dan Ma'jud ini lamakah masanya? Tidak. Singkatnya, Allah yang habisi mereka. Karena Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang beriman terkurung di Bukit Tursina. Mereka kelaparan di situ. Nabi Isa berdoa, Allah binasakan Ya'jud Ma'jud. Bangkai Ya'jud Ma'jud menutupi seluruh jazirah Arab. Sejauh mata memandang, bangkai seluruhnya, bau, bakteria, kuman, virus segala macamnya berkembang biak. Kata Rasulullah, ada burung yang terbang di atas bangkai itu mati saking kuatnya kuman-kuman, bakteri dan virus yang ada. Maka Nabi Isa berdoa lagi, Allah turunkanlah burung-burung raksasa yang leher mereka saja mirip besarnya dengan leher-leher onta. Bayangkan berapa besar burung itu. Lehernya saja mirip dengan leher onta dan sebesar onta. Burung itu saking banyaknya kata Rasulullah, sampai-sampai gelap langit dan manusia tidak dapat melihat matahari setitik pun. Gelap dan burung itu turun. Satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Dari mana burung itu berasal? Jawabannya adalah entah. Kemana burung itu akan membawa bangkai-bangkai? Jawabannya juga entah. Kita tidak boleh sibuk mencari tahu, gunanya nggak ada. Dari mana burung itu? Seperti apa? Mulai menggambar. Gunanya apa? Yang jelas ada hadisnya dan hadis ini sahih, percayai saja. Kemudian habislah bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Tersisalah serpihan-serpihan bangkai, ulat-ulat, daging-daging yang membusuk segala macamnya. Nabi Isa berdoa kembali, Allah turunkan hujan lebat selebat-lebatnya selama 3 hari 3 malam. Kemudian sisa-sisa bau-bau itu semuanya dibawa ke laut, selesai bumi ini dan masuklah periode kelima. Ini tidak lama Pak. Dajjal, Isa, Ya'jud, Ma'jud ini dekat-dekat. Kalau ini kemarin hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Berarti dari Nabi Isa ke Ya'jud Ma'jud lebih dekat lagi. Terus kaum muslimin 3. Yang keempat, tanda besar kiamat yang keempat, inilah dia masa-masa aman. Tahu tidak Bapak Ibu, masa-masa aman ini ternyata Nabi mengatakan tidak lama. Di satu hadis Nabi mengatakan 7 tahun saja. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 8 atau 9 tahun. Masya Allah. Berarti antara 7 atau 8 atau 9 tahun. Nabi tidak dapat memastikan. Antara 3 tahun ini berakhir masa ini. Tidak lama kaum muslimin. Tidak lama. Dan dalam fase yang kelima ini ada 4 tanda besar kiamat. Inilah fase-fase aman yang tidak lama, hanya 7, 8 atau 9 tahun. Kemudian yang kelima di sini, Nabi Isa meninggal di sini ya. Nabi Isa meninggal dunia sini setelah menikah dengan seorang wanita muslimah dari Arab. Kemudian Al-Mahdi juga meninggal di sini, baru digantikan oleh Al-Qahtani. Muncul tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari dari barat. Dan ini tidak boleh diterjemahkan dengan takwil-takwil seperti Amerika, Eropa, di situ nanti Islam akan muncul. Enggak, betul-betul fisik matahari. Baik kaum muslimin. Kemudian tanda besar kiamat setelah matahari terbit dari barat, esoknya kata Nabi, esoknya berarti tidak lama. Esoknya muncullah binatang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, disebut dengan Dabbatul Ardi. Binatang ini besar, kemudian dapat berbicara dan membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Orang yang beriman yang ditemui oleh binatang ini keluarnya di Mekah ya. Siapapun orang yang beriman ditemui oleh binatang ini, maka cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajah orang itu. Sekali usap maka putih bersih bercahayalah wajah itu dan indah untuk dilihat.
Sementara kalau berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketukkan ke kepalanya, maka langsung menghitam wajahnya, menjadi buruk rupanya. Masya Allah. Kaum muslimin, binatang ini muncul dalam 3 kali waktu, di 3 tempat yang berbeda-beda. Apa namanya tadi? Ya, dapat berbicara. Ini Al-Quran menceritakan ya. Setelah binatang ini keluar, manusia pun di bumi ini sudah berbeda. Hitam gelap jelek, putih bercahaya indah. Kemudian barulah tanda besar kiamat yang ke-7, dan ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Dan sampai di sinilah batas umat Islam, umat Nabi itu ada, Pak. Di sini disebut dengan tanda besar yang ke-7, yakni angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Ini dijadikan ijma' oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Angin lembut ini bukan angin lembut biasa. Siapapun orang beriman di muka bumi ini akan didatangi oleh angin tersebut, lalu disentuhnya. Apabila ia tersentuh oleh angin ini, dia langsung meninggal di tempat. Maka seluruh orang yang kenal dengan Allah, seluruh orang yang beriman dengan Allah, walaupun seujung kuku saja imannya, seluruhnya meninggal dunia serentak. Ya, supaya dapat Bapak Ibu pahami, seluruh orang beriman di dunia meninggal serentak karena angin lembut kematian. Angin lembut, bukan angin puting beliung ya, bukan angin topan, badai segala macam, tidak, angin lembut. Bapak kata Rasul, orang yang ada di gunung, orang yang ada di gua, ada orang yang ada di lembah, dimanapun dia berada, angin itu akan sampai ke sana. Lalu ketika dia disentuh oleh angin, dia meninggal di situ, meninggal yang enak. Maka tidak ada lagi satupun umat Nabi dan orang yang masih beriman yang tersisa. Maknanya apa? 3 tanda besar kiamat yang lainnya hanya disaksikan oleh orang-orang kafir, dan kiamat itu hanyalah orang-orang kafir saja yang akan menemuinya. Kabar gembira untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu tidak akan menemukan kiamat kejadiannya itu. Asal Bapak selamat saja ketika Dajjal keluar, nggak ikut murtad. Karena kata Nabi, siapa yang murtad ketika Dajjal keluar, dia tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Tidak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bu, kata Nabi, Nabi memberikan peringatan, ada